Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini teman-teman Truly Muslim Trainer lagi pada cooking class di Mertamu ya. Kita lihat suasananya keren banget. Ya, jadi cowok-cowok, suami-suami wajib bisa masak ini ya. Oke. Jadi kalau menjadikan istri kita sebagai sahabat itu sebenarnya bukan hubungan Jadi poin terpenting agar ketika kita masak, meskipun resepnya ngawur atau bahkan kita bisa bikin resep sendiri tapi tetap enak, tidak kesana kemari, itu syaratnya apa? Kita tahu tugas-tugas bahan, bumbu. Yang kedua, kita tahu fungsi proses. Fungsi proses itu contohnya apa? Numis, nyangrai, bakar, goreng, rebus. Nah, itu semuanya punya fungsi-fungsi sendiri dan punya standar-standar umum sendiri gitu. Nah, ini yang nanti penting untuk Bapak ketahui, dan harapan saya nanti dari begitu memasakkan di rumah seperti Ustadz Andika tadi, langsung mengagetkan orang serumah. Enak banget gitu. Resepnya apa? Resepnya bapaknya auran. Enak, dijamin gitu ya. Moto itu tugasnya untuk mengurangi kecerdasan. Menguatkan itu artinya apa? Sandaran utama menggurihkan jangan moto. Kalau sandaran utama untuk dicoki moto oke dari pajak gen gurih, nanti memang gurih nih, baru makan itu udah ngeluh, harus lehernya udah sakit. Iya, karena pasti sih, karena moto itu bagaimanapun juga ada unsur kimia. Nah, kalau ditanya, kalau ini penguat rasa gurih, terus yang penggurih utama itu apa? Bawang putih. Nah, kalau ini mau dikebut nggak apa-apa. Bawang putih itu kalau masak ingin gurih, bawang putihnya yang dikebut nggak apa-apa. Gitu. Nah, jadi penggurih ya, tiang penggurih itu bawang putih dalam masakan. Gitu. Terus kalau moto itu penguat rasa gurih. Dan ada lagi apa? Kemiri. Kemiri itu tugasnya apa? Agar gurihnya itu lebih menempel pada barang yang kita gurih. Jadi misalnya ini, hanya gue larang ya. Chef bakal mengajari sampai seperti itu karena itu dagangannya mereka. Jadi misalnya kita mau menempelkan agar unsur bawang putih ini lebih banyak nempel dan bisa masuk ke ayam. Nah, inilah tugasnya. Tapi apa, ingat, kalau masak daging kebanyakan mirin, ambruk. Jadi ini kadang-kadang juga tugasnya mengempukkan mirin. Nah, makanya jangan banyak-banyak. Gitu. Oke ya. Ini dasar-dasar masaknya nanti sampai jam 12 sendiri. Karena ini penting. Nah, itu ya. Terus kalau ditanya lagi, ada nggak Pak? Kebanyakan yang masak pengen gurih ya. Ada nggak gurih yang lain?
daun salam ini juga punya tugas penggurih. Nah makanya kalau memang ngejar masakan pengen gurih ya itu ya pakai bawang putih yang banyak ya, pakailah miri ya, tapi jangan banyak-banyak ya. Miri itu hampir seperti mutu karena tugasnya menempelkan. Pakailah mutu ya, tapi penguat ingat tugasnya. Terus berikan salam. Waalaikumsalam. Sebelumnya salam. Nah itu nanti gurihnya akan lebih lengkap gitu. Itu target dulu ya. Masakan gurih kan bernono-nono gulai, ada opor, terus ada rendamannya juga sama. Jadi misalnya ingin bikin tahu goreng, tempe goreng itu, terus bikin biasanya sebelum digoreng direndam sih itu. Nah itu juga sama, bawang putih, terus garam jelas ya, ada asinnya, terus kemudian juga miri ya, terus kemudian nanti kalau hanya rendaman nggak perlu salam, karena salam itu tidak akan punya fungsi kalau dia hanya direndam, tapi dia harus direbus ya, harus ada kuah yang merebus. Itu salam akan baru bisa menjalankan tugasnya untuk memperkuat rasa. Nah itu gurih ya, ilmunya panjang. Itu belum prosesnya loh, apakah dengan bahan itu terus nanti berhasil Pak menggurihkan? Belum tentu. Kalau apa, cara ngangkrai bumbunya itu salah, iso bubar di sana itu. Nah jahe ini apa? Penghilang rasa amis. Ya, jadi kalau misalnya masak daging seafood, terus kemudian ikan-ikanan, entah pada saat perendaman maupun bikin kuahnya, itu akan lebih baik pakai jahe. Gitu. Terus jahenya diulek atau diiris tok, selera. Kalau saya biasanya jahenya ikut saya ulek. Gitu. Iya. Ayo. Wes maklumat bahannya itu dulu. Kecuali kalau ada yang pengen bertanya. Ini dengan optimal, tidak gagal. Tadi kan saya sampaikan, bawang putih itu tugasnya apa? Menggurihkan. Nah, apakah kalau dipangan gini juga gurih? Wah, konyol dengan makan. Nah, terus biar gurih kan harus melalui proses biar muncul gurihnya kan gitu. Artinya agar bawang putih ini bisa sukses menjalankan tugas gurihnya itu harus kita proses. Nah, ini penting. Kalau masak bawang putih cuman digodok tok. Kira-kira proses itu jadi pengen bikin opor sop. Terus yang gurih dari Pak Yoyok bawang putih. Wes, diiris-iris bawang putih apa diulek lah, wes diulek itu. Kalau sudah masuk kuah cemplung ke ulekane bubar, nggak jadi gurih. Kok angel ya? Cara angel itu ya udah bisa kayak SS. Masakan ini ilmunya gimana? Oh masak bubar. Jadi kalau bawang putih pengen gurih masak sop terus diiris-iris kan ada ya gaya memasak bawang putih itu ada yang iris-iris itu gaya Tionghoa biasanya. Ya Tionghoa itu lebih banyak irisan, Cina itu. Kalau Jawa itu biasanya diulek. Gitu. Nah, satu hal yang ingin ini hampir semua, memang nggak ada pengecualian. Hampir semua jenis rempah. Ya, rempah itu bawang putih, bawang masuk kategori rempah lah gitu. Merica, terus kemudian miri, tumbar, ya, jahe, salam dan lain sebagainya. Itu baru dia itu bisa lebih sukses tugasnya kalau dia dipanaskan terlebih dahulu. Dia dengan cara apa? Disangrai atau digoreng. Oke. Goreng itu ada macam. Goreng itu kalau minyaknya sedikit itu tumis. Kalau minyaknya banyak itu baru goreng. Wah, kayak benar. Dari Pak Rasito. Itu jadi contohnya begini, paling gampang. Goreng aja. Nah, tadi Pak, jadi biar bawang putih ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik, makanya apa? Makanya dia itu kalau untuk masakan yang berkuah, ya itu dia itu harus ditumis dulu gitu. Jadi itu baru keluar apa namanya, keluar aromanya. Nah itu nanti baru dikasih kuah baru bener rasanya. Saya caranya nyontohnya dia ya, soalnya memang pemula ya rada angel. Itu mau diulek atau mau dicemplung di kuah itu sebaiknya disangrai dulu. Untuk apa fungsinya anggrek? Sekali lagi, satu, untuk menguatkan aroma. Paling gampang itu, menguatkan aroma, mensukseskan tugas dia. Yang kedua apa? Fungsi sangrai itu apa? Menghilangkan rasa pengganggu.
getah dan lain-lain. Sangrai itu apa Pak? Sangrai itu gini loh. Nanti bisa ngambil wajan sing elek kalau nyangrai. Atau pakai teflon. Mas teflon ya Mas ya? Ya, sangrai itu apinya jangan terlalu besar. Kalau nyangrai aja. Jadi sebenarnya stok miri itu kalau nanti ke istri itu sebaiknya stok yang sudah sangrainan. Jadi setiap masak nggak perlu nyangrai. Nyangrai itu ini loh, tanpa apa-apa itu nyangrai. Sampai apa? Sampai agak hitam. Makanya biasanya kalau kita nyangrai itu sudah keluar aromanya. Kalau nyangrai. Ya cuman gini aja nyangrai sampai agak hitam. Jadi tuku Mas. Itu nyangrai. Tuku ae. Nah, ya apa namanya dibarengkan nggak? Jangan dibarengkan. Kalau misalnya ini jadi sampai agak hitam. Nah, jadi sampai keluar agak hitam-hitamnya gitu. Nyangrai. Oke ya. Biasanya sampai kebul-kebul gini. Ini nyangrai nanti akan lebih kuat dia menjalankan tugasnya lebih sukses. Nah, yang kedua jangan dibarengkan sama merica. Merica itu biasanya nyangrainya sebentar. Tumbar juga perlu disangrai. Laos disangrai juga lebih bagus. Akan keluar aromanya. Tugas-tugas rempah kan rata-rata udah aroma. Gitu. Oke ya. Tugas nyangrai itu. Jadi makanya apinya jangan besar-besar karena apa? Tanpa minyak. Gitu. Itu namanya sangrai. Pak ingin menggurihkan ya. Itu sebelum diulek itu sebaiknya digoreng atau disangrai. Pilihan, tapi jangan terlalu matang. Ya disangrai bisa, digoreng setengah matang juga bisa sebelum diulek. Nanti akan lebih kuat dia power penggurihnya. Gitu. Itu satu masalah proses atau tugas nyangrai dulu yang tujuannya menguat. Pak kalau bawang putih mau disangrai ya sama. Jadi sebelum misalnya nih mau bikin apa tadi sop itu kan sebenarnya sop itu kan kalau saya biasanya bikin sop itu untuk gurih itu kan bawang putihnya diulek ini. Nah sebelum diulek itu disangrai dulu akan lebih bagus. Gitu. Ya, tapi Pak kenapa tidak? Tapi Pak Yoyo kenapa ini malah tidak disangrai? Karena kalau sop itu kan mau ditumis sebenarnya sudah nanti. Ya cuman kalau untuk yang bawang putih ini masuk langsung di kuah, ya ada kan masakan yang bawang putih itu langsung masuk di kuah. Nah itu disangrai dulu lebih baik. Gitu. Kematangannya terkendali. Ya, sebenarnya itu tingkat kematangannya terkendali. Makanya kalau masak apa namanya nyambel itu, kenapa nyambel itu pakai diulek dengan pakai di blender itu pasti lebih enak, hampir pasti lebih enak kalau diulek karena apa? Tingkat kehalusannya itu kalau diulek itu terkendali. Istilahnya gitu paling gampang. Kalau di blender itu kita nggak bisa mengendalikan tingkat kehalusannya. Gitu. Baik. Nah, nyangrai itu maksudnya gini loh, ini kunci apapun. Bumbu apapun, ini saya contohkan hanya bawang putih. Nah, agar bawang putih ini nanti mampu menjalankan secara optimal tugasnya agar nasi goreng kita, sop kita itu maksimal gurihnya, maksimal sedapnya, ini proses numisnya harus benar. Nah, oke. Nah, ini yang saya maksud proses numis sangrai. Ini apinya jangan terlalu besar, biar tidak cepat gosong, tapi juga jangan terlalu kecil, nanti terlalu lama. Biasanya apa? Api sedang. Itu sampai apa? Pertama sampai wangi. Nah ini, kalau sudah harum kayak gini, ya harum kayak gini, ini baru masuk air. Nah ini contoh. Itu. Atau kalau nasi harum kayak gini, itu baru masuk nasi. Itu. Ya. Nah kenapa? Kalau sampai belum mateng numisnya, belum keluar ininya, terus kemudian sudah dikasih air pengar, dicoba itu beda. Praktek sih, tapi jangan sampai kelihatan istri kalau pas praktek gitu. Jadi, nah, tapi kalau terlalu telat masuknya air, masuknya nasi atau masuknya air itu telat, itu apa? Dia sudah hilang rasa gurihnya. Gitu. Nah, kebanyakan gagal tuh karena di sini sepele gitu loh. Proses ya. Kurang sabar sidik atau kesuwen sidik atau kegedean geni. Sebenarnya kuncinya hanya itu. Ya. Itu ini diambu wis enak. Padahal bawang karo banyu tok ya kan ya. Itu. Ya itulah ya. Chef itu nek wis pengalaman ya. Mudah membuat orang terpukau. Apalagi pemula lah.